Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua MGMP yang lama, Pak Anto, dan saya ucapkan pula kepada Ketua MGMP Informatika yang baru, Pak Andika, selamat datang. Dan saya ucapkan pula kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Di sini saya pada siang hari ini perkenalkan, nama saya Muti Rohmah. Walaupun Bapak Ibu sudah kenal nama saya, tetapi saya ucapkan kembali bahwa nama saya Muti Rohmah. Saya bertugas di UPTT Sadik SMDN Sukorambi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, ini adalah tugas yang harus saya lakukan sebagai penyebaran budaya positif di lingkungan kerja saya, bisa di sekolah atau di kegiatan KKG atau MGMP. Budaya positif itu sudah sering kita lakukan di sekolah dan sering kita terapkan pada siswa. Di sini yang penyebarannya yang sekarang adalah penyebaran kepada rekan guru di kegiatan MGMP. Saya lakukan pada hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2023. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini itu P3-nya masuk, di situ dimensinya juga masuk, budaya positif seperti itu. Saya belajar di guru penggerak tentang budaya positif pada modul 1.4. Di dalamnya ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian membuat keyakinan kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Lalu, apa sih budaya positif itu? Budaya yang di dalamnya sesuai profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekarang itu kalau dulu itu berpihak pada guru, jadi murid itu ditekan bagaimana caranya agar menjadi masternya itu kita. Kalau sekarang tidak, kita itu melihat, menuntun, mengarahkan sesuai dengan bakat minatnya. Termasuk kita membentak pun itu tidak boleh. Jadi didekati, diarati, kemudian dituntun. Kalau sekarang seperti itu, Bu, sabar enggak? Ya, kalau kita seorang pendidik, harusnya kita harus mempunyai banyak metode yang dimasukkan. Apakah
kita mau menghargai, apakah kita mau mengancam, tidak seperti itu. Jadi sekarang polanya dirubah dengan pendekatan. Jadi anak itu diajak untuk bermain dulu, senang. Kalau sudah senang, kita masuk pada pikirannya anak di sana, kita sudah mulai tahu anak ini ternyata kembangnya masih lari-lari. Ya kita tidak perlu lari-lari, Bapak Ibu. Tetap didekati. Andaikan kamu tidak berlarian, cobalah dihitung berapa langkah dari langkah 1 sampai langkah 10. Berapa meter yang kita lalui, misalnya seperti itu. Nah di situ itu unsur pelajaran juga sudah bisa masuk tanpa harus kita itu ngomong keras dan ngomong lantang. Lanjut. Perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semuanya orang sama. Kebutuhan dasarnya kita sama. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dengan model berpikir menang kalah. Biasanya seperti itu. Oh salah anak ini, misalnya seperti itu. Untuk teori kontrol, kebetulan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dengan model berpikir menang dan menang. Ada yang masih menggunakan metode itu mungkin di teman guru kita, atau mungkin kita masih menggunakan cara yang seperti itu. Masih begitu. Saya harus menang. Kamu jangan tanya. Ada kan yang seperti itu. Sekarang sudah dihindari. Terkadang kita sudah masuk di bab 4. Ternyata anak itu masih ada di bab 2 pemikirannya. Bagaimana cara kita bersantun, menyentuh. Ayo kita mulai lagi dari sini. Apa yang kita paham? Kita ada pendekatan seperti ini. Lanjut. Disiplin positif. Arti disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jelas di sini. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik. Biasanya dia akan disiplin dari rumahnya. Ketika ada di sekolah, dia juga masih akan berbuat disiplin. Tetapi ada anak yang dari rumahnya itu sudah tidak terurus. Pagi orang tuanya sudah pergi, kemudian pulang anaknya sudah tidur, orang tuanya baru datang. Ada yang seperti itu. Nah, caranya mengubah bagaimana pola pikir anak itu biar budaya positifnya masuk. Di sekolah dia juga tidak akan terkontaminasi kebiasaan buruk yang ada dari rumah. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia yang tadi dimiliki oleh semua orang. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Pasti itu sudah. Ada anak yang usil, tujuannya apa? Goda gurunya. Ada yang tadi ketika kita mendengarkan musik, tiba-tiba dia ngajak gurunya, ayo bu, senam bu. Nah, itu kan? Ya, masa kita harus jangan seperti itu namanya tidak sopan sama bapak ibu.
diarahkan, tidak langsung jangan kamu salah kalau seperti itu, tidak seperti itu. Diajak anak itu dituntun, diarahkan, kemudian kita cari solusi. Ya, besok kita setelkan lagu rokat, karena tadi Bapak Ibu sudah menemui itu ya, unik ya siswa kita. Kemudian di situ ada kebutuhan cinta dan kasih sayang murid yang diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Mereka punya pilihan. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ada satu siswa saya di kelas ini, kelas 7D. Anaknya itu pecicilan, muter aja, ya pernah digoda ya, seperti itu. Tetapi anak ini aktifnya luar biasa. Bukan anak ini tidak bisa, tidak mampu, bukan. Tetapi ini anak aktif, harus bisa mengarahkan seorang guru. Sukanya dia ibu kok cantik ya. Apa yang harus kita lakukan dengan seperti itu? Kita bilang terima kasih atas doamu, terima kasih atas pujian. Kamu juga ganteng. Akan lebih ganteng lagi kalau kamu nurut. Silakan pelajaran hari ini, ayo kita belajar bersama. Caranya seperti itu. Terkadang dia juga bilang, Bu Muti kok nggak marah? Saya bilang seperti itu. Itu tadi. Dia menggoda kita. Gudo. Apa yang harus kita lakukan? Tetap kita berbuat baik. Jangan, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu nggak sopan. Kata-kata itu yang di dalamnya ada ancaman sekarang sudah mulai dibuang. Nah, lanjut. Ini motivasi perilaku manusia menurut Dian Wilson untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada 3 opsi di situ. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukan hal itu? Yang dimaksudkan adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Biasanya murid akan tanya seperti itu. Nanti saya dikasih nilai berapa, Bu? Kan ada yang seperti itu kan. Itu adalah motivasi eksternalnya dia. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan. Jadi tanyanya itu, Bu, saya disuruh ini, jika bisa belajar matematika dan nilainya 100, nanti saya akan jadi apa? Makanya sudah jauh. Padahal terkadang guru belum ke sana menyampaikan. Lanjut, motivasi. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Motivasi itu ada 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan karena takut. Anak-anak silakan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Sebentar lagi Bapak Ibu guru mau datang. Misalnya seperti itu. Padahal dalam benaknya dia itu takut. Jika kamu tidak mengerjakan, saya akan beri nilai kamu 50 atau saya coret bukumu. Itu tidak boleh. Itu yang namanya motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai dasar kebajikan dalam
Bu, tugas saya sudah selesai. Loh, waktunya belum masuk di MK1, misalnya seperti itu. Iya Bu, saya tadi malam belajar Bu, saya iseng mengerjakan. Itulah yang dinamakan dengan motivasi internal. Tetapi kalau kita memberikan tugas, sekarang kan sudah tidak boleh Bapak Ibu guru memberikan tugas, apalagi bawa PR di rumah itu tidak boleh. Jadi ada di sekolah, diselesaikan di sekolah. Nah, itu tugas Bapak Ibu seperti itu. Kalau mereka itu takut, itu namanya terpaksa. Saya disuruh, makanya sekarang saya tidak mengerjakan. Itulah yang dinamakan dengan motivasi keterpaksaan atau internal. Ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Bapak Ibu, di guru penggerak itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang selalu dilakukan ketika kita mengambil kebijakan apapun, dan itu bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di keluarga, bisa dilakukan ke teman sebaya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan orang. Untuk apa? Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, karena di sini adalah objeknya murid, di situ yang kita amati adalah murid di sekolah. Lanjut, restitusi, istilahnya di guru penggerak itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Ini ciri-ciri restitusinya, yaitu penguatan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi ke karakternya bukan tindakan. Oh, karakter anak ini seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita perbaiki karakternya. Dengan cara seperti itu, fokusnya pada karakternya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Anak-anak itu nanti akan diajarkan bagaimana membuat tentang pemahaman pada dirinya sendiri. Saya salah, saya nanti akan begini. Nah, tindakan itu yang dinamakan dengan restitusinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Jika kamu melakukan hal yang seperti ini, apa yang kamu lakukan? Itu yang penawaran. Misalnya ada anak yang satu mengambil penghapus kemudian dilemparkan ke temannya, kan salah. Nah, anak ini divalidasi, betul yang kamu lakukan seperti ini. Yang kamu lakukan itu apa sudah benar? Salah Bu. Salahnya bagaimana? Saya sudah melanggar kesepakatan. Misalnya kesepakatan antara guru maba. Bapak Ibu sudah melakukan itu, kesepakatan kelas di mapel, atau mungkin jika Bapak Ibu menjadi wali kelas di situ. Jadi kita itu harus melakukan hal yang seperti itu. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, jadi tinggal buka.
ada salah, ya jangan kamu lakukan. Ayo kita lebih baik lagi. Biar kamu tidak melanggar tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, perbedaan kasus murid datang terlambat ke sekolah. Yang satu hukuman, yang satu konsekuensi, yang satu restitusi. Kasus murid datang terlambat atau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Sering kan? Mungkin kita sudah pernah melakukan hal yang seperti itu. Sekarang jangan pernah melakukan itu lagi. Karena apa? Sekolah kita, karena ada guru yang memang suka sama murid kita, kemudian mereka bisa melaporkan ke LSM atau bisa melaporkan ke DSI karena masih ada pembunuhan. Kemudian di sini guru marah-marah ke murid. Di rumah mungkin ada masalah, rame sama pasangannya, tiba-tiba di sekolah muridnya nakal, dilemparlah gurunya. Atau mungkin dicaci muridnya. Jangan lakukan. Karena saya pernah melihat anak yang seperti itu. Bu, kenapa ibu marah-marah? Habis dimarahi bapak ya? Jawabannya siswa kita itu seperti itu. Kenapa dia bilang seperti itu? Mungkin dia juga melihat di rumahnya bahwa orang tuanya mungkin pernah bertengkar atau sehingga terbawa dalam otak. Juga beda juga, ada guru yang senang-senang, ada anaknya yang usul juga. Ibu kenapa sih bu senang-senang lagi jatuh cinta? Murid kita itu aktif sekarang itu, kita harus bisa menjawab. Ya sudah, sambil tidur, kamu kok punya pikiran ke sana ya? Iya bu, kalau senang-senang tandanya jatuh cinta katanya. Sudah, porsinya dia jatuh cinta, tapi kita kadang beda kan. Ada yang kita mau tertawa, tapi kita tahan, ya kan? Lanjut. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Misalnya, pelajarannya sudah susah. Ada yang pelajarannya bahasa Inggris. Dia tidak bawa kamus, dia tidak bisa membaca bahasa Inggris. Udah anak-anak, kamu tulis di sini 100 kali. Saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali. Yang kita tanya adalah apa manfaatnya? Kan tidak bermanfaat kan? Lebih baik kamu cari 10 kata yang
minimal yang baik. Contoh menerapkan 5 revisi kontrol. Kasusnya adalah guru tidak memakai antibiotika katanya sering dilakukan. Mungkin lupa waktunya tidak dipakai, mungkin dasinya, atau dia terburu-buru ketika ginjalnya tidak dipakai. Sama. Tapi cara membagi kalau seorang guru patuh peraturan di sekolah, jadi disapai biasanya suara itu kata-kata itu yang akan keluar dari seorang guru. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa. Jadi ini sama mama saya banget saya. Jadi anak itu nanti akan sadar, ya saya salah, saya sekarang tidak akan melakukan hal itu lagi. Jadi diajak masuk, akan lebih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin ada pertanyaan atau sanggahan? Oh, Pak Anto, boleh. Berdiri Pak Anto. Bu, tadi ada karakteristik apa itu? Saya tahunya istri cantik. Maksudnya begini Pak Anto, di situ itu dari intrinsiknya itu dari pribadinya dulu, bukan dari luar. Kalau kita lihat dari luar itu tidak bisa Pak perdebatannya. Jadi kita dibagi dulu dari dalam, bagaimana cara anak ini penanganannya seperti itu Pak Anto. Mungkin ada yang lain? Monggo ibu-ibunya. Baiklah Bapak Ibu, saya minta refleksinya. Refleksinya itu tanggapan panjenengan ketika panjenengan mendapatkan materi ini. Apakah itu biasa saja? Saya mendapatkan itu juga dari Amerika ada. Biasa saja saya mendapatkan hal itu dari YouTube. Saya mohon dari Pak Ketua yang baru. Selalu Pak Ketua ya. Kalau barusan saya juga membahas masalah struktur. Terima kasih Bu Muti. Mungkin sekilas saya tadi melihat apa dari Bu Muti luar biasa ya. Pertama, bagaimana kita berdekatan kepada siswa dan tidak seperti sangat berbeda. Mungkin ini bisa jadi tanggapan atau sekaligus pertanyaan saya ini. Jadi sudah kita tahu bersama bahwa sekarang kan tidak bisa. Jadi anak-anak itu kan sudah sangat tergantung dengan gadget. Kira-kira solusinya bagaimana untuk anak-anak yang selalu setiap ada jam kosong ataupun itu selalu gadget yang digunakan. Maksud saya kita memberi arahan bimbingan kepada anak-anak kita gadget yang sudah dalam tanda kutip kecanduan. Mungkin itu yang ingin saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andika. Pertanyaan yang bagus itu, dan semua lembaga pasti akan mengalami hal yang sama. Karena gadget itu tidak bisa lepas, apalagi gadget itu ada pada diri anak ketika pada pandemi COVID itu kan melekat selalu. Sampai sekarang pun anak-anak itu lupa dengan bukunya. Nah, kebetulan di lembaga kita, memang pertama saya masuk di sini, anak masih membawa gadgetnya. Bahkan ada guru lewat itu tidak disapa, dia mencari tempat yang aman dan nyaman. Raganya datang ke sekolah, tetapi pikirannya pada Mobile Legends. Ya, seperti itu kan yang dilakukan oleh anak kita di sekolah. Kala itu di sekolah
Sekarang tidak diperbolehkan untuk membawa handphone. Dengan catatan mereka itu apa? Karena mereka malas. Sebenarnya kita tidak boleh ya ngomong malas ya. Berarti kita belum punya inovasi dalam pembelajaran. Kalau di situ masih diterapkan gadgetnya boleh dibawa ke sekolahan, gadgetnya diajak untuk bermain dengan kita. Seperti apa? Mata pelajarannya atau di situ pembelajarannya menggunakan inovasi yang menggunakan teknologi. Anak diajak mengerjakan atau melihat sesuatu yang dari handphone ketika pelajaran tersebut. Ketika tidak pelajaran tersebut, ya handphonenya ditaruh lagi ke dalam tas. Apakah mungkin seperti itu? Kayaknya tidak mungkin. Masih pinteran anak kita daripada gurunya. Ketika gurunya menerangkan di depan, anak masih diam, tanya. Kemudian ketika gurunya berbalik badan, anak sudah mengambil handphonenya. Seperti itu. Terkadang pembelajaran juga tidak kondusif. Ada satu sekolah yang memang mereka membolehkan handphonenya dibawa ke sekolah, tetapi handphonenya dititipkan. Dititipkan bisa ke wali kelasnya atau dititipkan yang memang di situ itu diwadahi oleh sekolah. Ditulis namanya, permisi ya. Di belakangnya ditulis namanya, kemudian kelasnya, kemudian dikoordinir bisa di BK atau di tempat penitipan handphone. Biasanya seperti itu. Jika digunakan untuk pembelajaran baru diambil. Ketika sudah tidak membutuhkan dikembalikan lagi. Kalau memang di situ itu memang harus melekat pada diri siswa, ya risikonya banyak sekali. Itu tergantung dari guru masing-masing. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Pak Anto, karena Pak Anto saya lihat di SMP 2 juga sama seperti itu. Tapi saya lihat kayaknya dititipkan ya Pak Anto ya. Monggo silakan. Jadi kalau di SMP itu anak-anak diperbolehkan membawa HP. Kalau pas yang pasti kita kesepakatan dengan siswa. Kalau memang guru yang bersangkutan itu tidak mengakomodasi hal tersebut atau pembelajarannya masih secara manual, itu HP ditaruh di loker masing-masing. Kebetulan untuk mata informatika itu anak-anak malah saya suruh buat. Karena saya butuh. Jadi khusus untuk mata informatika anak-anak membawa. Tapi yaitu konsekuensi harus ditanggung, dan saya pribadi kesepakatan dengan anak-anak kalau memang dibutuhkan dipakai, tapi mereka ketemu yang bersangkutan itu lagi bermain ataupun main game ataupun chatting dengan yang lain, itu saya sampaikan ke anak-anak, pokok nek ketemu HP-nya tak cukup yang ngambil orang tua. Ya, itu kan sudah kesepakatan. Nah, tadi kesepakatannya dengan siswa di situ ditulis Pak Anto kesepakatannya. Nah, ada tulisannya Bapak Ibu jika bikin kesepakatan dengan siswa. Jadi kita bukan verbal saja, tapi ditulis. Setelah ditulis nanti di situ anak suruh tanda tangan. Nah, kalau sudah tanda tangan disepakati, baru kita sebagai guru atau wali kelasnya, kalau bisa juga mengetahui kepala sekolah bahwa yang kita lakukan itu sudah ada kesepakatan. Jika terjadi apa-apa, mungkinlah anak akan melaporkan pada orang tuanya, Pak, HP saya ditahan oleh sekolahan. Anak kadang tidak akan jujur
gurunya yang ngambil, padahal saya tidak main. Setelah orang tuanya datang ke sekolah, ternyata yang salah pada anaknya. Kita tidak bisa mengelak, ini loh kesepakatannya. Jadi Pak Anto sudah memberikan akses untuk loker ya Pak Anto ya di SMP 2. Kalau mungkin di SMP yang lain, kalau di tempat saya di sini karena saya tidak punya loker, jadi bawa HP 32 anak itu sudah kebanyakan, sudah satu kelas 32, kayaknya berat. Iya, terima kasih untuk jawabannya tadi. Mungkin dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, mungkin yang bisa dilakukan itu di loker, di meja guru Ibu, kan ada kuncinya itu Ibu. Iya. Mungkin bisa ditaruh di situ. Boleh kalau kayak gitu. Berarti itu pertama kali yang dilakukan Pak Andika adalah membuat kesepakatan dulu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak akan disalahkan. Tidak akan disalahkan oleh anak, juga tidak akan disalahkan oleh guru yang lain, juga tidak akan disalahkan oleh orang tua. Jadi semuanya tahu seperti itu. Saya pertama kali membuat kesepakatan seperti itu, ngapain kok repot-repot? Tapi itu meringankan bagi saya. Ketika anak ini melakukan pelanggaran, saya tinggal buka, silakan dibuka bukumu. Saya taruh di depan sendiri. Apa yang telah kamu lakukan? Ya Bu, saya salah Bu. Ya sudah, kamu yang bilang salah loh ya, bukan Bu Mudik yang bilang salah. Dan saya tidak akan menyalahkan kamu. Saya minta jujur. Nah, di situ tadi kan ada validasi. Nah, meng-cross check benar atau tidaknya. Jika sudah benar dia mengakui salah, baru kita menanyakan, sudah terjadi kesepakatan kelas enggak? Sudah, ya sudah. Berarti kesalahannya ada pada diri anak itu. Ada lagi? Terus yang kedua Oke, monggo. saya tanyakan ke Pak Anto. Oh gitu, boleh. Oke, ini karena banyak belajar, kita berkiblat juga dari SMP 2 di situ. Dan sudah dilakukan memang betul itu. Gitu. Iya, yang saya dengar. Itu tidak boleh melakukan hal yang di dalamnya adalah pembulian. Dan kita seorang guru tentunya juga harus browsing. Undang-undang tentang pembulian anak itu kita harus tahu sampai di mana. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya akhiri. Jika ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan dari Bapak ini, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan kalian kita akan membuat suatu keyakinan yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kalian tahu apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas? Ada yang pernah melakukan hal ini mungkin di kelas 8 dengan Bapak Ibu guru yang lain sebelum saya? Ada? Belum, berarti baru hari ini kita mau melakukan. Oke. Keyakinan kelas itu tidak jauh beda dengan peraturan yang ada di sekolah atau tata tertib. Kalau di sekolah itu ada tata tertib dan kita dipampang di depan peraturan itu. Ada kan? Sebelum masuk baju dirapatkan. Ketika kita mau masuk ke sekolah, baju dalam keadaan sudah rapi semua. Nah, itu yang dinamakan dengan peraturan. Tetapi di kelas ini kita akan membuat suatu keyakinan yang nanti untuk apa tujuannya? Untuk diri kita sendiri. Kita mulai dari kita sendiri buat keyakinan tersebut, kemudian dimulai dari kita sendiri agar kita bertanggung jawab. Nanti saya akan membagikan sticky note untuk kalian. Kertas di situ kalian isi bagaimana cara-caranya. Sekarang saya berikan contohnya. Ketika kalian melakukan pelanggaran dan di situ sudah tertulis di dalam peraturan itu tentang peraturan yang ada di sekolah. Sekarang yang kita buat adalah peraturan kelas. Peraturan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalimatnya, kata-katanya harus menggunakan kata-kata yang positif. Kata dilarang, kata tidak boleh, kata jangan ditulis. Paham? Contohnya, sudah tahu sampahnya ada di dalam kelas. Kalian jangan menulis, jangan membuang sampah seenaknya. Itu tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan dalam menulisnya seperti itu? Menulis dengan kata yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, misalnya ada anak yang tidak rapi menggunakan baju, atributnya tidak lengkap. Kalian merasa risih dan kalian akan bilang, cobalah rapikan bajunya, jangan dikeluarkan bajunya. Apa yang harus kalian lakukan? Penulisannya, rapikan baju kalian. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi di situ lingkungan yang kurang bersih, sama dengan tadi. Jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Dan tidak boleh ada kata jangan. Bu, jangan terlambat. Itu tidak boleh. Ya. Datanglah tepat waktu. Jika kalian nanti terlambat datang ke sekolah, tidak ada anak yang bilang menulis jangan terlambat. Jadi dipantau. Nanti kesepakatan ini akan kita tempelkan di sini. Ada kertas hitam di depan. Kemudian kalau jawabannya sama, nanti saya pilih dari jawaban yang sama itu saya ambil satu. Setiap anak mempunyai kesempatan untuk menulis satu keyakinan kelas.
Jika sama, saya ambil satu. Paham? Nah, oke. Hari ini kita membuat kesepakatan kelas di kelas 9E. Kalian sudah akan tahu nanti manfaatnya. Manfaatnya untuk kalian sendiri agar lebih bertanggung jawab pada diri kalian. Baik, saya berikan. Tulis kesepakatannya apa yang mau. Misalnya ada murid yang sekarang di sini ada yang kurang greget untuk belajar. Kalian tulis, tapi penulisannya jangan yang negatif, jangan bilang jangan malas, tidak, semangat belajar. Ya. Semangat Fil. Sudah? Sudah. Yap. Ini. Kitanya dibuang. Satu-satu. Silakan. Tidak apa-apa, lanjut. Ada yang
Sudah semua? Sudah semua. Sekarang akan saya bacakan dan bersama-sama. Yang pertama, bertutur sapa kepada Bapak Ibu guru atau warga sekitar. Buanglah sampah. Marilah buang sampah pada tempatnya. Bersikap sopan, jagalah kebersihan, bawalah buku pelajaran. Kemudian patuhilah peraturan sekolah. Kemudian bertutur sapa, ini sama dengan ini saya ambil. Datang jualan sampah. Ini ada lagi, ini siapa yang bikin? Giatlah belajar, berperilakunya banyak sekali ya. Berperilaku yang baik kepada teman, Bapak Ibu guru. Patuhilah peraturan. Saya pesan perilaku yang baik terhadap teman. Biar belajar dan bersungguh-sungguh bersama. Awali hari-harimu dengan semangat. Siapa yang nulis? Nih. Awali hari-harimu dengan semangat. Rajinlah belajar.
belajar dan awali hari-harimu dengan semangat. Bagus. Sama dengan giat belajar ya ini ya. Kalau patuhi peraturan sekolah, sama enggak? Berperilaku pada teman, ini ada 3. Saya ambil 1 ya. Siapa ini? Pada teman. Ya. Datanglah tempat ini siapa? Datanglah lebih awal. Ini sama tepat waktu. Datanglah ke sekolah 15 menit sebelum bel. Ini sama. Kemudian tepat waktu yang mau diambil tepat waktu atau 15 menit sebelum bel. Tepat waktu ketika jam 7 loh ya. Berarti jam 7 masuk, jam 7 datang? Ya, berarti 15 menit sebelum patuhilah peraturan sekolah. Kemudian ini sudah. Bawalah buku pelajaran sesuai jadwal. Kemudian memakai seragam pada harinya. Banyak sekali ini. Tetap semangat belajar. Berperilaku sopan pada guru. Oke, marilah menjaga kebersihan sama. Buanglah sampah pada tempatnya. Baiklah anak-anak, ini ada berapa ini? Oh, sampah juga sama ini. Berperilaku sama. Berperilaku yang baik pada teman, ada juga. Buanglah sampah, sip, belajar. Saya bacakan ini. Di sini yang pertama adalah bertutur sapa kepada guru dan warga sekitar. Kemudian memakai seragam pada harinya. Ketika hari Senin dan Selasa, apa bajunya? Biru ya, sesuai dengan harinya. Kemudian berperilaku yang baik kepada teman. Kalau tadi kepada bapak ibu guru, dan sekarang adalah kepada teman. Berarti dengan teman kalian yang ada di sekolah, dalam kelas. Kemudian bawalah buku pelajaran sesuai jadwal. Berarti harus sesuai dengan jadwal pelajarannya. Kemudian giat belajar dan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi kalian. Kemudian datanglah ke sekolah 15 menit sebelum bel berdering. Kemudian patuhilah peraturan sekolah, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan kelas kita. Sip, bagus. Rajinlah belajar. Awali hari-harimu dengan semangat. Berarti harus ada motivasi diri. Kemudian giat belajar dan bersungguh-sungguh ini sama. Kita ambil 1. Berarti ada berapa? Ada 10 kesepakatan kelas untuk kelas 9. Anak-anak, terima kasih
Kalian sudah membuat kesepakatan kelas hari ini dan yang tertuang dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Saya Farhan Diaudin Ruseno dari kelas 9E. Saya sangat senang ketika membuat kesepakatan kelas. Saya akan lebih bersemangat dan bersungguh dalam belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Satu Azhara dari kelas 9E. Saya sangat senang dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, lebih bertanggung jawab, disiplin. Sekian, terima kasih. Saya Nilna Tristanti Ugatiari dari kelas 9E. Saya akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran kelas atas kesepakatan